Mari kita mau katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang melampaui segala hal. Sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak takut Tuhan. Terima kasih. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sidang jemaat kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan,
Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua untuk setia, tetap setia mendengarkan firman-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 42 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kita akan baca 2 ayat ini, Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 4 sampai dengan yang kelima kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya memakai istilah galau ya, karena ini adalah istilah yang sangat umum, terutama kepada yang jiwa muda ini ya, yang masih muda-muda ini ya. Jadi jarang sekali kata galau itu dipakai oleh orang-orang yang sudah berumur. Paling kalau kita ini, aku bingung gitu ya. Banyak ya, yang berkata aku bingung. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah lanjut usia. Tapi kalau mereka yang masih muda, aku galau. Nah, mari Bapak Ibu mulai hari ini yang sudah usia lanjut, ya seperti saya ini, mari kita pakai kata galau aja, supaya kita dinilai masih muda. Jadi kata galau itu menunjukkan kata sedih, gundah gulana, gelisah, atau yang tadi saya sebut, bingung. Dalam pengertian adalah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tentu ada sebab, ada tekanan yang sedang melanda dalam kehidupan dia. Saya coba merenungkan Bapak Ibu ya, jadi inilah keunikan manusia, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang penuh dengan warna. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kegembiraan yang begitu luar biasa? Tentu pernah. Apakah Bapak Ibu mengalami kegembiraan yang biasa? Tentu juga pernah. Tetapi apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami kesedihan? Tentu pernah. Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami kesedihan yang luar biasa seperti duka cita yang mendalam? Tentu pernah. Itulah warna kehidupan manusia. Daud juga pernah mengalami, dalam satu kisahnya Daud mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Daud senang dengan penuh sukacita, tapi begitu dia pulang ke istana dan kemudian dia mendapatkan berita bahwa anaknya Absalom mati, dan dia kemudian berubah dari kegembiraan yang luar biasa yang baru saja dia alami menjadi satu kesedihan yang mendalam. Tapi apakah pada waktu kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan ini, kita bisa mengatasi keadaan itu? Jadi ini problem kehidupan manusia sehari-hari Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pada waktu keadaan kita tidak baik, pada waktu keadaan kita gundah gulana, pada waktu kita mengalami kebingungan dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tekanan yang paling besar adalah ketika kita dilihat oleh orang, kita tidak punya Allah. Keadaan kita ini menunjukkan bahwa kita ini seperti orang yang tidak punya pegangan. Keadaan kita ini seperti orang yang tidak punya Allah penolong yang seperti kita naikkan pujian atau kita berikan kesaksian bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Tapi pada waktu
tekanan hidup kita itu datang dan kemudian kita merasakan kebingungan, gundah gulana, atau kegelisahan. Jadi kata galau itu menunjukkan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saya kalau boleh bersaksi Bapak Ibu, jadi ketika kami mendapatkan berita itu kemudian kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Saya punya Tuhan yang hebat. Ya. Gimana ini ya gitu ya. Kan enggak sedikit biaya gitu ya. Kemudian saya telepon anak saya, Rufus kamu tanggal sekian harus datang. Sementara anak saya baru saja magang, baru berangkat ke RCTI di Jakarta. Dia magang di sana. Oh iya Pak, coba nanti saya usulkan untuk minta izin. Akhirnya kami buatkan surat. Dan ternyata hanya izin sebentar saja dan harus kembali. Mau tidak mau harus pesawat. Harga pesawat tiket nggak berapa banyak Bapak Ibu. Hanya seperti harga tiket kereta api 300-an ribu. Tapi yang mahal adalah PCR-nya. 800, 900, satu orang, PP dan lain sebagainya. Kemudian kita berkata, gimana ini? Galau. Ya. Saya pakai kata galau karena saya masih muda. Tapi galau itu tidak menguasai kami. Betul Bapak Ibu, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu. Kami sempat tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Tapi kami punya Tuhan dan sudah percaya. Dan kemudian kami melangkah dengan iman, percaya. Ya. Tentu tidak bisa saya ceritakan bagaimana berkat Tuhan itu datang ya. Tipe saya adalah bukan tipe pendeta yang mengemis. Ada memang pendeta yang sering cerita kepada jemaat, bahkan kepada jemaatnya orang lain, cerita tentang kesukarannya, bantu doa ya untuk anak saya kuliah, bantu doa ya. Kamu bukan minta bantu doa, bantu dana itu sebenarnya. Enggak pantas gitu. Saya enggak pernah Bapak Ibu. Saya punya banyak teman juga yang punya ya harta yang kekayaan dan lain sebagainya. Saya enggak pernah cerita. Dalam kegalauan saya enggak pernah cerita. Saya pun juga enggak pernah cerita kepada orang-orang, enggak pernah. Kami punya lutut, kami punya mulut, kami punya tangan untuk melipat tangan itu dan mengarahkan kepada Tuhan. Kalau acara itu bisa terlaksana dengan baik, betul-betul baik Bapak Ibu. Ya, betul-betul luar biasa. Jadi jangan punya persepsi, oh jangan-jangan anaknya Pak Pendeta ini hamil ya, jadi harus nikah mendadak gitu. Enggak. Karena permintaan tadi itu, saya udah sampai berusaha nego Desember lah ya. Dan anak saya itu sudah berencana memang Desember menikah itu Desember. Dia sudah punya angka dalam bahasa Inggris ya, dalam yang tanggal 2 kemudian 12 21 kan kalau dibalik mirror gitu ya, angka yang bagus lah. Oke lah tanggal itu sudah lama, tapi tiba-tiba terjadi begini ya, bagaimana kita harus hadapi. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Bapak Ibu. Kami berdua terus mengandalkan kepada Tuhan yang hebat. Jadi kalau kita kembali di dalam Mazmur 42 ini Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kata galau ini menunjukkan ketidaktahuan apa yang harus diperbuat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Gak tahu apa yang harus diperbuat. Terutama kaum ibu, kaum wanita. Terutama ya, bukan berarti terus kaum pria tidak pernah mengalami. Pasti pernah. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam apapun, pasti pernah mengalami keadaan ini. Gak tahu apa yang harus diperbuat. Siapakah Bani Korah ini? Jadi
Mazmur 42 ini ditulis oleh Bani Korah. Ayat yang pertama berkata untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Kenapa nyanyian pengajaran? Nyanyian pengajaran itu masikil dalam bahasa aslinya. Bukan masrudi ya, masikil. Jadi masikil ini adalah di dalam nyanyian itu bukan sekedar nyanyian pujian, bukan sekedar nyanyian seperti mengungkapkan rasa cinta, bukan, tapi di dalamnya ada pengajaran, nilai-nilai kehidupan yang bisa ditarik dari pengajaran ini. Tentu Bapak Ibu kan tahu kan ya nyanyian ini ya, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ada pujiannya. Tapi saya lupa itu. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini ditulis oleh Bani Korah. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Dalam kegalauannya dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi Bani Korah ini adalah suatu keluarga suku Lewi yang pandai menyanyi. Jadi dia yang diserahkan untuk saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu kan tidak ada pembagian lagi. Jadi tapi di Israel tetap sama ya, tetap sama suku Lewi itu sampai dengan sekarang itu berkecimpung di dalam bidang ibadah suku Lewi. Di dalamnya ada di dalamnya ada keluarga atau kaum Bani Korah. Jadi Bani Korah itu kaum. Mereka setia. Ya. Tapi bagi kita kan nggak ada ya. Jadi nggak harus suku Lewi, kemudian anaknya pendeta yang harus mimpin pujian, enggak. Semua adalah imamat yang rajani. Mari coba kita lihat nyanyian pengajaran juga yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama. Mazmur 32 ayat yang pertama, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Iya. Ini pengajaran loh Bapak Ibu. Jadi Daud mengungkapkan sekalipun dia punya Tuhan Allah yang pemaaf, Allah yang pengampun, tapi kalau Daud tidak mengungkapkan rasa dosanya kepada Allah itu, dia tidak mengalami kelepasan yang luar biasa. Selama Daud menutupi kesalahannya, dia merasa tertekan di situ. Ayat yang ketiga berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu dan aku mengeluh sepanjang hari. Ini pengajaran. Sama seperti Bani Korah di dalam Mazmur 42 tadi, Bani Korah tahu kenapa ayat ini muncul di dalam Mazmur 42. Bani Korah melihat penderitaan yang dia alami. Jadi ada beberapa kali pembuangan bangsa Israel Bapak Ibu ke Babel. Dan pembuangan yang pertama itu pada tahun 605 sebelum Masehi. Dan yang paling besar, puncaknya yang paling hebat itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Pembuangan yang kedua. Pada waktu pembuangan yang pertama, termasuk Daniel, ya Sadrak dan Abednego, itu pembuangan yang pertama Bapak Ibu. Kalau pembuangan yang kedua itu bangsanya Yesaya, Yeremia, Esra. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan ya, ketika orang Israel kemudian diambil alih kekuasaannya oleh Raja Babel, dan kemudian mereka harus dibuang ke Babel, gitu ya. Orang melihat, di mana Allahmu? Bani Korah merasakan penderitaan yang besar pada saat itu, sehingga dia memberikan nyanyian pengajaran supaya orang-orang tahu apa yang harus dikerjakan di dalam gundah gulana hatinya itu.
Air mataku menjadi makananku siang dan malam, dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini yang membuat hatinya itu merasa sesak, hatinya merasa tertekan. Bani Korah ini. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Nanti saya akan jelaskan ini Bapak Ibu. Mendahulu mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Hilang lenyap sukacita itu. Jadi pada waktu pembuangan itu merasa terputus dengan Tuhan. Merasa terputus dengan Tuhan karena Tuhan merasa dirasakan Tuhan itu diam. Ngalami kan Bapak Ibu ya? Kapan ya Tuhan tolong ya? Aduh Tuhan, kapan Tuhan tolong? Kok lambat sekali Tuhan? Masih mending kalau kita bisa berkata kok lambat Tuhan. Artinya Tuhan tolong tapi terlambat. Itu masih mending Bapak Ibu. Tapi kalau sudah merasakan kenapa Tuhan tidak tolong? Terputus dengan Allah ini. Bani Korah merasakan Allah itu seperti jauh, tidak ada hubungan antara Allah dengan umatnya. Itu sempat kami alami Bapak Ibu. Itu sempat kami alami. Kami duduk diam, kemudian gimana ya? Istri saya kemudian, ya udah kita jalanin aja, ayo. Jadi walaupun saya pendeta ya kelemahan cukup banyak Bapak Ibu ya. Seperti kami nggak punya tenaga itu. Sementara tugas-tugas pelayanan cukup banyak ini. Ini sebentar lagi saya harus berangkat ini. Mungkin besok ya. Karena di Bogor ada satu keluarga yang mau menikahkan anaknya juga. Di satu sisi saya harus sibuk di sini. Tapi saya harus jalan. Enggak bisa enggak. Harus ini ya, nanti akan saya jelaskan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Itu bahasa aslinya itu sebenarnya bukan bagaimana aku maju. Aku maju tapi seperti merambat, merangkak. Bahasa aslinya itu. Sementara orang-orang lain itu punya kegembiraan datang ke rumah ibadat, datang ke rumah Allah dengan sorak-sorai, sementara saya itu merangkak. Ada niat dalam hati kita, ada kemauan kita itu seperti melepaskan beban, tapi nggak bisa itu loh. Seperti merambat. Jadi keterdiaman Allah menyadarkan akan pelanggaran manusia. Ini yang dialami oleh Bani Korah. Akhirnya dia tahu, iya, aku pantas mengalami tekanan ini. Bani Korah pantas mengalami tekanan ini. Jadi seluruh orang Israel pantas mengalami keterputusan dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah meninggalkan Allah. Ketika mereka meninggalkan Allah, maka Tuhan mengutus kerajaan Babel untuk menyerang dan menghancurkan Israel. Dalam pembuangan pertama itu, Bapak Ibu dan Saudaraku, mereka dikepung. Yerusalem itu dikepung. Seperti diembargo gitu ya. Tidak diserang, tetapi dibiarkan mati perlahan-lahan karena tidak ada makanan. Sementara orang-orang yang pandai, orang-orang yang berperawakan cukup baik itu diangkut ke Babel. Dan
Dan firman Tuhan berkata, sungguh hebat ini firman Tuhan. Saya tidak buka ya. Dia berkata kepada orang-orang Israel, Allah berkata, Nebukadnezar itu disebut sebagai ini hambaku. Padahal Nebukadnezar bukanlah orang yang percaya kepada Allah, tapi Tuhan berkata, ini hambaku. Kenapa? Karena lewat Nebukadnezar ini mengingatkan orang Israel, engkau bersalah. Jadi keterdiaman Tuhan akhirnya disadari oleh Bani Korah bahwa ini pantas terjadi. Kegalauan itu pantas terjadi sebab pelanggaran yang dialami oleh orang-orang Israel yang sudah meninggalkan Allah. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pelajaran yang begitu indah. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan kita hebat Bapak Ibu. Sungguh hebat, sungguh hebat. Pada waktu kita mengalami kesalahan, pelanggaran, kita senang sekali kalau Tuhan itu hajar kita. Daripada Tuhan seolah-olah kita itu dilepas Tuhan tanpa hajaran. Kita senang sekali Bapak Ibu. Kalau Tuhan hajar kemudian mengingatkan kita, aku salah dan kembali lagi. Itu jauh lebih baik. Ayat yang kedua berkata, jiwaku seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yang dimaksud rusa di sini adalah anak rusa betina, bukan anak rusa jantan, karena anak rusa jantan itu tidak peduli kepada kehausannya. Jadi Bani Korah itu menyebut seperti rusa merindukan sungai yang berair. Model kehidupan anak rusa betina ini yang kemudian menjadi pelajaran Bani Korah. Seperti itulah aku rindu pada Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami keadaan yang sulit, menyesakkan, seperti rusa kita rindu air. Kami tidak henti-hentinya untuk menaikkan pujian itu kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pada waktu kami berada di dalam tekanan kemudian kami mencari Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Itu oportunis ya, itu aji mumpung. Tapi Kristen yang benar adalah Kristen yang dalam setiap keadaan selalu tahu kita punya Tuhan yang hebat. Amin Bapak Ibu. Setiap hari dalam keadaan apapun jangan menunggu keadaan tidak baik baru kemudian kita mencari Tuhan. Tapi memang ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, kita memang lebih giat mencari Tuhan juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kita tahu jalan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Pada waktu pembuangan itu mereka itu seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, dibiarkan oleh Raja Babel itu. Orang-orang yang baik dibuang ke Babel, sementara di Yerusalem sendiri, orang-orang miskin, orang-orang timpang, orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit dibiarkan mati perlahan-lahan. Bapak Ibu bisa membayangkan keadaan yang begitu menyedihkan ini ya, sampai orang berkata, di mana Allahmu? Jadi kalau ini terjadi dalam kehidupan kita dan kemudian orang lain berkata, di mana Allahmu yang kau sembah? Mana Yesusmu? Mana Tuhanmu yang kau agung-agungkan itu, Tuhan yang hebat, mana gitu ya. Jadi pandai-pandailah kita menyimpan gundah gulana, pandai-pandailah kita menyimpan kesedihan kita. Tapi pandai-pandailah membuka gundah gulana kita, kesedihan kita kepada Allah yang hidup. Ini yang terbuka hati kita kepada Tuhan. Kita sembunyikan serapat-rapatnya agar orang lain tidak tahu kesedihan kita. Kita sembunyikan Bapak Ibu. Tapi kita buka lebar-lebar kepada Dia Allah yang hidup. Ini loh Tuhan. Yang terjadi ini loh Tuhan kepadaku. Tolong aku Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah
terlambat untuk menolong kita, Bapak Ibu. Tuhan punya waktu yang sangat tepat. Yang Tuhan minta kepada kita adalah percaya kepada Dia. Tutup kesedihan kita, Bapak Ibu. Nggak perlu kita umbar. Ya, apalagi ada motivasi yang lain ya. Kita umbar ke banyak orang. Tujuannya apa? Meminta pertolongan kepada orang. Dan itu yang dimaksud oleh Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kehidupan kami ini, sepertinya seneng banget gitu ya, sukacita, karena kami pandai menutupi itu. Tapi kami tidak pandai menutupi itu di hadapan Tuhan. Saya tidak pandai menutupi hal itu. Saya tidak pandai, karena saya tidak pandai maka saya buka kepada Tuhan. Saya nggak bisa menutupi kepada Tuhan. Saya sering kali bangun jam 2. Saya sering kali bangun jam 1 gitu ya. Untuk apa Bapak Ibu? Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepada Engkau Tuhan. Dalam keterdiaman saya, kemudian saya sampaikan kepada Tuhan. Saya nggak bisa menutup-nutupi kepada Tuhan. Tapi saya pandai menutupi sekalipun kepada orang terdekat saya. Kepada istri saya kadang-kadang tertutup. Tapi kepada Tuhan enggak. Ku punya Allah yang tadi kan pujian tadi, yang besar. Inilah Bani Korah Bapak Ibu. Jadi Bani Korah ini adalah, kenapa saya ungkapkan Bani Korah ini adalah seorang penyanyi yang pandai menyanyi, pandai melayani, tetapi dia punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ada begitu banyak kan orang yang seperti melayani tapi faktanya jauh dengan Tuhan. Sepertinya sibuk melayani sana sini tapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Bani Korah enggak. Bani Korah melayani Tuhan, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Buktinya apa? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Dia tertekan. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah ini Bapak Ibu. Jadi jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Andai kata ada galau, gundah gulana, apakah perlu diatasi? Iya. Bukan dibiarkan. Jangan hanya diam, duduk dan kemudian Bapak Ibu berkata, ya udahlah ini nasib saya tinggal mengalir. Enggak Bapak Ibu, harus ada aksi, harus ada tindakan kita. Jangan pasrah kepada nasib Bapak Ibu. Ini kan seolah-olah rohani ya. Ngalir aja lah gitu. Tuhan itu enggak mau gitu. Pada waktu kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, kan umumnya orang kemudian duduk diem menunggu pertolongan Tuhan kan. Tanpa berbuat apa-apa kan. Tapi firman Tuhan kali ini berkata, seperti rusa merindukan air, seperti anak rusa betina, kalau dia haus akan air dia pasti cari itu. Berbeda dengan yang jantan. Yang betina itu menunjukkan bahwa betul dia haus, betul dia punya gairah untuk mencari air. Seperti itulah jiwaku, jadi bukan terus duduk diam, sekedar menantikan pertolongan Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tapi kita aktif. Caranya bagaimana? Nah ini nih. Jangan pasrah kepada nasib, tapi kita punya Tuhan.
Arahkan hati kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kenapa? Bani Korah mengatakan kepada Allah yang hidup, karena pada saat itu kesalahan terbesar dari orang-orang Israel, alasan Allah membuang mereka adalah karena dia punya ilah atau berhala yang mati. Mereka membuat patung, mereka membuat penyembahan berhala. Dari mana mereka lakukan itu? Dari bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang makmur dalam pertanian, yang kuat dalam peperangan. Dan kemudian mereka melihat, loh, mereka tidak punya Allah seperti Allah yang saya sembah, tapi mereka makmur, hidup baik. Kemudian mereka kuat di dalam peperangan, seperti orang-orang Amalek, seperti orang-orang Kanaan. Kenapa mereka kuat? Oh, mereka punya Allah yang disembah. Kalau begitu saya menyembah Allah mereka juga, dengan harapan hidupnya lebih baik daripada pertolongan Allah yang kadang-kadang terlambat. Disitulah kemudian mereka menyembah Allah, ilah berhala ini. Sehingga Bani Korah kemudian berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu mungkin berkata, saya tidak menyembah berhala Pak Pendeta. Iya, tapi kita mengandalkan yang bukan Allah. Bapak Ibu merasa sukacita ketika segalanya ada kan? Bapak Ibu merasakan sukacita, merasakan damai ketika segalanya itu ada kan? Tapi ketika segalanya itu tidak ada atau diambil dari kehidupan Bapak Ibu, apakah tetap ada sukacita? Ketika tidak ada sukacita dan ketika kita kehilangan kegembiraan, itulah yang menjadi Allah kita, Bapak Ibu. Bukankah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu ada? Dia tidak pernah hilang, Bapak Ibu. Berbeda dengan berhala. Jadi kita punya Tuhan yang kekal, yang selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi Allah yang kekal ini sering kita singkirkan, kita ganti dengan berkat-berkat yang terlihat. Ketika kesehatan kita ini diambil oleh Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera dan itulah berhala kita. Kita alihkan pandangan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kekal ini yang selalu ada, kemudian kita alihkan kepada keadaan diri kita. Mungkin keuangan kita Tuhan izinkan diambil, mungkin juga kesehatan diambil, mungkin juga usaha yang tidak baik Tuhan ambil. Pada waktu kita kehilangan hidup yang sebenarnya, sukacita yang sebenarnya, disitulah berhala kita, Bapak Ibu. Bani Korah kemudian berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dia tidak peduli keadaan yang menyedihkan. Jadi pada tahun 586 sebelum Masehi, itu adalah puncak dari keruntuhan Yerusalem, Bapak Ibu. Ini adalah pembuangan pertama, tapi sudah membuat gundah gulana dari seorang Bani Korah ini. Apa yang harus kita kerjakan di dalam keadaan ini? Kita belajar dari kehidupan Bani Korah ini. Dalam gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini maju secara perlahan, tapi dia yakin itu.
Walaupun tidak seperti orang lain sukacitanya, tapi dia merambat, menunjukkan satu tindakan nyata walau itu tidak seberapa besar, tetapi terlaksana. Maaf Bapak Ibu ya, karena tidak sedikit orang yang kemudian dalam keadaan tertekan dan kemudian dia tidak, untuk apa ke gereja? Pagi hari ini kita belajar, sekalipun hati kita gundah gulana, seolah-olah kita malas ke gereja. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Udahlah, ini loh, seperti maju secara perlahan, aku datang deh. Sekalipun dalam hati kita ini dalam kebingungan, kan gak mungkin kemudian, gitu ya. Ya, tapi ada tindakan nyata Bapak Ibu. Disitulah Tuhan pulihkan. Disitulah Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Keadaan kita kemudian diperbaharui, diberikan kekuatan kepada Tuhan. Pada waktu berjalan dalam kepadatan manusia ini, dia pengen mendahului mereka, tapi gak bisa. Dan ini orang gak bisa, aku tidak seperti mereka. Tapi tetap langkah dia itu menuju kepada bait Allah. Di perjalanan itulah kemudian dia, Bapak Ibu ya, diperbaharui oleh Tuhan. Daripada diem menantikan pertolongan Tuhan, udahlah diem pasrah kepada nasib. Bukan, Bani Korah kemudian jalan. Apa yang terjadi? Coba baca ayat selanjutnya. Tolong dibaca ayat yang ke-6, yang 5 dan 6. Diulang ya, ayat 5 dan 6 pada bagian terakhir. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Pada bagian terakhir ya. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat Bapak Ibu, kemudian dia sadari dan kemudian dia berkata kepada jiwa yang tertekan ini, kenapa engkau tertekan jiwaku? Berharap kepada Tuhan. Dia itu berbicara sendiri, dengan dirinya sendiri. Jangan mengandalkan orang lain untuk menolong keadaan kita Bapak Ibu. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Kenapa engkau tertekan jiwa? Berharap kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepada Allah, penolongku dan Allahku. Sekalipun tadi merambat, tapi Tuhan akan berikan kekuatan. Sekalipun Bapak Ibu dalam keadaan tertekan tadi kemudian datang kepada gereja dengan tidak full penuh sukacita, seperti malas-malas gitu ya. Tapi di tengah perjalanan Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan pulihkan sampai di bait suci Allah Bapak Ibu akan pulih. Yes. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari keadaan-keadaan tertekan dalam hidup kita, tidak bisa kita hindari. Dia bisa datang dalam hidup kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah ini Bapak Ibu. Berharaplah kepada Allah, bersyukur dan mengakui Allah sebagai penolong dan Allahku. Tuhan memberkati. Amin. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami
kasih karunia Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.